Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kita kembali duduk di majelis ilmu. Kita akan melanjutkan kajian Kasfus Syubhat, menghilangkan keraguan dalam akidah. Kita ada di halaman 16, pasal ke-6. Kewajiban bersenjatakan dengan kitab dan sunnah untuk mengikis syubhat musuh. Jadi kita harus punya senjata. Senjatanya bukan pedang, tapi kitab dan sunnah. Untuk apa senjata itu? Untuk mengikis syubhat. Syubhat siapa? Syubhat musuh. Musuh itu harus dilawan. Kalau musuh kaitannya dengan kekerasan fisik, harus dilawan dengan fisik. Itulah namanya jihad. Orang yang menghadapi musuh secara fisik berarti disebut mujahid. Tapi ada musuh-musuh orang kafir tidak menyerang kita secara fisik, tapi pemahaman kita dirusak. Maka yang maju bukan mujahid tapi mujtahid. Jadi mirip antara mujahid dan mujtahid. Mujahid itu ya orang yang berjihad. Resikonya kalau dia tidak membunuh berarti terbunuh. Kalau mujtahid berarti ulama yang bisa beristihad. Dua sayap ini harus ada pada diri kaum muslimin. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah, tidak sepantasnya seluruh orang beriman pergi berperang. Falaula nafaru min kulli firqati minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada sekelompok yang dicegah untuk pergi berperang tapi untuk memperdalam ilmu agama? Jadi mujahid ada, mujtahidnya ada. Baik. Nah, karena kadang-kadang syubhat dilancarkan kepada kita, akhirnya muncul kerancuan. Justru syubhat ini dihembuskan orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya beri contoh, misalnya orang Nasrani itu kelompok yang wajib kita hormati, kita muliakan, wajib kita bersahabat dengan mereka. Tidak boleh kita bermusuhan dengan kaum Nasrani, harus ada kerjasama. Akhirnya mereka menampilkan ayat di surat Al-Maidah. Ini syubhat. Di lembar sebelah kanan, ya, di surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Nah,
Jadi kepada orang Yahudi dan orang musyrik wajib kita bermusuhan. Kalimat selanjutnya, dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Nah, jadi jangan bermusuhan dengan orang Nasrani. Kita harus punya kerjasama yang baik. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, karena mereka tidak menyombongkan diri. Berarti pendeta itu baik, harus kita hormati. Ayat menyuruh kita mawaddatan, memberikan persahabatan. Ini subhat. Bagi yang kenal ayat ini, paham tafsirnya, akan tahu bahwa ayat ini ditujukan kepada Raja Najasyi. Jadi umat Islam itu sedang digencet, tiap hari ada saja berita umat Islam disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Terpaksalah Rasulullah memerintahkan sebagian kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah. Ternyata diterima baik oleh Raja Najasyi. Ayatnya kan belum selesai. Dilanjutkan pada ayat 83, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Apabila mereka mendengarkan Quran yang diturunkan kepada Rasul yaitu Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui, dan akhirnya mereka berkata, ya Allah, kami beriman dan catat bahwa kami termasuk orang-orang yang bersyahadat. Berarti Nasrani jenis seperti ini yang kita bisa bersahabat. Jadi tidak bisa seluruh orang Nasrani akhirnya kita pukul rata. Lihat ayat itu turun untuk siapa. Dan akhirnya Raja Najasyi kemudian memberikan suaka politik, seluruh kaum muslimin silahkan tinggal di sini dalam keadaan aman. Abu Sufyan datang, statusnya masih kafir, minta suaka politik dicabut sehingga mereka bisa diekstradisi kembali lagi ke Mekah. Ternyata semua ditolak mentah-mentah oleh Raja Najasyi. Baik, subhat apa lagi? Contoh lagi apa? Kita kalau bertemu dengan delegasi antar agama, itu jangan berdebat, jangan merasa paling benar. Justru kita harus mencari titik temu supaya kita bisa bersatu. Akhirnya ditampilkan ayat, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Hai ahlul kitab, mari kita menuju kesepakatan yang bersama. Ayat itu disubhat oleh orang-orang jil. Jadi jangan merasa paling benar. Allah saja menyuruh kita untuk kalimatin sawa, sepakat. Tidak ada perbedaan antara kita dengan ahlul kitab. Baik. Berarti kita buka ayat yang mereka sering sebut-sebut di surat Ali Imran di lembar sebelah kiri. Ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Oleh mereka di sini ditutup, tidak dilanjutkan kepada ayat berikutnya. Padahal ayat berikutnya, bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, wahai ahlil kitab,
mari kita menuju kepada satu kalimat yang kita sepakati antara kami dan kalian. Kalimat berikutnya, apa kalimatun sawa? Perkataan yang sama yang kita sepakati. Satu, bahwa tidak boleh ada yang menyembah kepada selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan kita tidak akan menjadikan manusia sebagai Tuhan. Enggak ada manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Berarti sepakat tidak berbuat syirik, sepakat yang diibadahi hanya Allah, sepakat tidak ada manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Jika mereka menolak, punya kesepakatan ini, katakan Muhammad, saksikan bahwa kami adalah muslimun. Jadi kesepakatan sama itu bukan, jangan mencari titik-titik perbedaan, cari kesamaan-samaan. Kristen mengajarkan bakti kepada orang tua, Katolik bakti kepada orang tua, orang Hindu juga menyuruh pemeluknya untuk bakti kepada orang tua, Muslim birrul walidain sangat ditekankan. Oh, berarti banyak titik-titik kesamaan. Itu yang dimaksud, padahal kalimatin sawa, titik kesamaan itu adalah kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak mengangkat manusia sebagai Tuhan. Itulah kalimatun sawa. Contoh lagi, saya menyimak di YouTube orang Jil. Jadi jangan merasa paling benar. Islam itu bukan agama paling benar. Kita akan tahu siapa yang benar, Muslim atau Nasrani atau Hindu atau komunis, itu nanti nunggu hari kiamat. Sambil dibacakan ayat surat Al-Hajj, ayat 17. Innalladzina amanu, satu, walladzina hadu, dua, wassabiina, tiga, wan nasara, empat, wal majusa, lima, walladzina asyraku, enam, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, innallaha ala kulli syai'in syahid. Ayat 17, sesungguhnya orang-orang beriman, berarti Muslim, dua, orang Yahudi, tiga, orang Sobi'i, empat, orang Nasrani, lima, orang Majusi, enam, orang musyrik. Kalimat berikutnya, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Berarti apa? Jangan mengaku paling benar. Keputusan nunggu nanti pada hari kiamat. Siapa dari 6 kelompok ini yang benar? Nah, Allah akan menjadi saksi atas segala sesuatu. Padahal ayat yang lain, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah Islam. Ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka seluruh amal solehnya sekali-kali tidak akan diterima. Itu kita jadikan pegangan. Nah, ayat ini kaitannya dialog. Jadi kalau Bapak dialog, debat dengan lintas agama untuk menentukan siapa yang benar, kan ujung-ujungnya tidak ada yang mau mengalah. Saya sebagai Muslim yakin Islam yang benar. Orang Kristen juga pasti meyakini yang benar adalah Kristen, yang tidak masuk Kristen pasti masuk neraka. Sodorkan ayat ini. Ya sudah, kalau kita tidak sepakat, kalian tidak mau masuk Islam, ya sudah, nunggu nanti pada hari kiamat akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah di antara kita. Jadi keliru kalau ayat ini dijadikan senjata, padahal ayat ini kaitannya ketika kita sedang dialog dengan lintas agama. Nah, sekarang
Apa kaitannya dengan kitab ini yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, si penulis kitab? Salah satu subhat yang ada pada masa itu, kenapa banyak orang datang ke kuburan-kuburan orang soleh, datang kepada kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta-minta kepada beliau. Subhatnya adalah ada di surat An-Nisa di ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idnillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan sungguh sekiranya mereka telah melakukan perbuatan zalim, lalu datang kepadamu wahai Muhammad. Jadi orang-orang zalim punya banyak dosa, datang kepadamu, kamu pun akan mendoakan mereka semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Niscaya Allah Maha Penerima taubat. Jadi ayat ini menurut mereka, siapa yang punya problem, salah satu problem hidup merasa banyak dosa, datanglah kepada Rasul. Nanti Rasul akan mendoakan, memohonkan ampun. Hari ini Rasulullah sudah wafat. Yang didatangi apa? Kuburan Rasulullah. Nanti Rasulullah pasti akan mendoakan mereka. Berhubung kuburan Rasulullah jauh di Madinah, tiket pesawat juga mahal, ulama pewaris para nabi. Nah, berarti ulama-ulama mana di Indonesia yang bisa kita datangi kuburannya? Pasti ulama mereka, ulama-ulama kita yang sudah punya kedekatan kepada Allah akan memohonkan dan mendoakan kita semuanya. Nah, ini subhat. Padahal ayat ini, ayat 64, diawali dari ayat 60, startnya dari ayat 60. Ini berbicara tentang orang-orang munafik. Tiap hari bikin kasus, tiap hari bikin dosa, memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung Rasulullah masih hidup, segera pergi ke Rasulullah minta maaf. Nanti Rasulullah akan mendoakan semoga Allah mengampuni dosa mereka. Apa hubungannya dilarikan ke kuburan? Baik, kembali ke buku. Kewajiban bersenjatakan dengan kitab dan sunnah. Jadi subhat dibalas dengan kitab dan sunnah untuk mengikis subhat musuh. Nah, di sini halaman 17 ditampilkan ayat la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi tidak ingin manusia itu berada di atas siratal mustaqim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, kanan dan kiri. Berarti gimana caranya mereka tidak berada di atas siratal mustaqim? Dari depan, kanan, kiri, belakang dikepung dengan subhat-subhat orang-orang kafir. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Baik. Rasulullah juga pernah disubhat. Dulu pernah saya sampaikan. Coba kalau ada 2 kambing. Kambing pertama disembelih. Siapa yang menyembelih? Solihin.
Ada namanya solihin? Bukan. Nah, si solihin ini menyembelih, baca bismillah, kemudian kambingnya dimasak. Kemudian ada orang kedua, namanya Yohanes. Dia menyembelih kambing juga, yang dia ucapkan dengan nama Yesus Kristus. Akhirnya apa? Dimasak. Bumbunya sama. Yang nyembelih, yang beda itu yang menyembelih, tapi yang masak sama. Seorang koki terkenal. Kira-kira ketika dua kambing ini sama-sama di sop kambing, yang masak sama, bumbunya juga sama, kira-kira rasanya beda atau tidak? Sama kan? Sama. Yang membedakan ini disembelih membaca bismillah, ini yang kambing kedua disembelih oleh si Yohanes dengan menyebut nama Yesus Kristus. Kenapa sih kalau rasanya sama, kenapa harus ini yang dihalalkan, ini yang diharamkan? Kalau Rasulullah mau menerima logika ini, syubhat ini diterima, innakum la musyrikun, kamu juga statusnya musyrik sama dengan yang lain. Nah, itu berarti yang terkena syubhat itu tidak hanya kita umatnya, Rasulullah saja didatangi mereka supaya pemahaman beliau goyah. Termasuk Rasulullah pernah didatangi delegasi kafir Quraisy, Muhammad, kita sudah capek bermusuhan, udah begini aja, kami tidak akan memusuhi dakwah engkau, bebas kamu berdakwah. Syaratnya satu, sekali saja, nggak usah banyak-banyak, sekali elus patung yang kami sembah, cuma digini aja, dilus aja, sekali engkau lakukan, setelah itu abadan, selama-lamanya dakwah engkau akan dilindungi. Hampir Rasulullah, loh apa, kan saya tidak menyembah patung, cukup ngelus saja, mengusap sekali saja, niatnya tidak menyembah. Rasulullah hampir goyah, tiba-tiba turun ayat wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila. Hampir saja kamu dikecoh Muhammad. Mau menerima titik kompromi mereka. Kamu menerima, niscaya kamu akan menjadi CS yang dekat dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu namanya syubhat. Baik. Nah, kalau kita punya senjata Quran dan Sunnah, mereka menyebar syubhat, pasti ayat di bawahnya inna kaidasyaitoni kana doifa, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Akan mudah diketahui argumentasi orang-orang kafir pasti lemah, karena kita punya senjata kitab dan sunnah. Halaman 18, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Tentara di sini siapa? Ulama. Karena memiliki kitab dan sunnah, setiap syubhat dihembuskan, ulama pasti akan menang. Di bawahnya tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin, sebagai penjelasan untuk segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Berarti segala sesuatu petunjuknya sudah ada dalam kitab. Sepelik apapun masalah dunia pasti dalam Quran sudah dicantumkan. Contoh, kalau tidak salah pernah saya sampaikan di sini. Ada orang kritis tanya kepada saya, di Amerika pakar-pakar hukum berdiskusi
dan belum menghasilkan kesepakatan. Diskusinya adalah ketika seorang terpidana mati tiba-tiba terkena serangan jantung, jadwal eksekusi 3 hari yang akan datang. Perlu tidak orang ini dilarikan ke rumah sakit supaya dia tetap selamat dan akhirnya menghadapi eksekusi mati, atau biarkan nggak usah ditolong, toh dia 3 hari lagi kan mati juga. Serangan jantung kalau tidak ditangani kan akhirnya mati juga. Wah, itu perdebatan. Nah, beliau tanya ke saya sampaikan, Al-Quran itu tibyanan likulli syai', ayatnya surat An-Nahl ini. Segala sesuatu itu pasti sudah dijelaskan sejelas-jelasnya dalam Quran. Apalagi cuma masalah yang Bapak sodorkan. Allah berfirman dalam surat An-Nur, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Pezina kalau masih bujangan laki dan perempuan dera 100 kali. Jangan kasihan karena kalian sedang menjalankan agama Allah. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka si terpidana itu harus merasakan siksanya, maksudnya merasakan sakitnya saat didera 100 kali dan harus disaksikan oleh sekelompok orang. Berarti ayat ini menerangkan siapa yang berbuat dosa dia harus merasakan sakitnya mendapatkan hukuman. Berarti apa? Selamatkan orang itu sehingga jantungnya pulih, kemudian 3 hari kemudian dia juga harus merasakan sakitnya mendapatkan eksekusi mati akibat perbuatan yang dia lakukan telah menghilangkan nyawa orang. Pernah juga ada pertanyaan ketika di di kereta, di toilet. Pak Agus pernah naik kereta? Pernah masuk toilet? Belum. Berarti nggak tahu pasti. Di depan toilet kereta itu dulu, nggak tahu sekarang, itu tertulis hanya digunakan ketika kereta berjalan. Nah, pasti tulisannya begitu, hanya digunakan di saat kereta berjalan. Karena orang kalau buang air saat kereta berhenti berarti sedang di stasiun. Kencing itu pasti langsung ke bawah. Dan itu kan kasihan orang yang berada di stasiun. Tunggu ketika kereta sudah berjalan, stasiun sudah dilewati, siapa yang buang air silahkan. Dan itu tidak akan madorot. Loh, bagaimana dengan orang yang jalan-jalan di rel kereta? Itu kan terganggu dengan kotoran yang jatuh. Ya memang rel kereta bukan digunakan untuk jalan, salah sendiri. Jadi begitu kalau ada jalan-jalan di rel kereta. Berarti benar. Mana dalilnya? Ittaqu allainaini alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Hati-hati dengan orang yang akan dilaknat oleh Allah dan malaikat, termasuk kita, yaitu yang buang air di jalan yang biasa dilalui orang. Buang air di jalan yang biasa dilalui orang. Kalau rel kan bukan tempat yang biasa dilalui. Jadi itu sudah ada sabdanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, poin ke-6 selesai. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajak kita perdalam Quran, perdalam sunnah untuk dijadikan senjata ketika syubhat-syubhat dilayangkan kepada kaum muslimin. Baik, pasal ke-7. Bantahan terhadap ahli kebatilan secara global dan
terperinci. Coba kita lihat halaman 20 dulu. Di sini ada surat Ali Imran ayat ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Dialah yang menurunkan Quran, Alkitab kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Maksudnya begini, ayat itu ada muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu ayatnya jelas, nggak usah jauh-jauh lihat terjemah pasti paham. Contoh, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki atau perempuan potong tangannya. Udah jelas, mencuri hukumannya dipotong tangan, berarti muhkamat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang yang beriman diwajibkan kalian menunaikan siam. Oh, berarti bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib saya tidak boleh makan. Udah jelas, itu muhkam. Contoh yang lain, wa sakhkhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Allah berikan karunia kalian dengan Allah ciptakan laut. Dari laut kalian bisa makan ikan segar dan mencari kerang-kerang mutiara yang bisa kalian jadikan sebagai perhiasan. Oh, laut itu ada sumber kekayaan dari Allah yang bisa kita manfaatkan. Apa? Ikannya dan kerang-kerang. Kalau ikan kaitannya untuk dimakan, kalau kerang-kerang yang mutiara kaitannya dengan perhiasan. Udah jelas, tidak usah lihat tafsir, kita sudah paham. Tapi kan ada ayat mutasyabihat. Ayat ini sulit untuk dipahami. Bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah terbentang. Mosok sih Allah punya tangan? Kok seperti kita yang punya tangan? Nah, itu namanya mutasyabihat. Termasuk la tazalu jahannam yulqa fiha, terus menerus orang-orang kafir dilempar ke neraka. Satu orang kafir dilempar, neraka pasti akan bertanya, hal min masjid, ada tambahan lagi tidak ya Allah? Begitu seluruh orang kafir sempurna, semuanya sudah masuk neraka, hatta wado'a rabbul izzati rijlahu, hingga Allah meletakkan kakinya di dasar neraka, maka neraka berteriak, qatu cukup ya Allah. Loh, Allah meletakkan kaki, ini kan susah untuk dicerna. Itulah ayat mutasyabihat. Baik, berarti ayat-ayat dalam Quran terbagi menjadi dua, muhkamat dan mutasyabihat. Nah, orang yang hatinya condong kepada kesesatan, ketika ada ayat mutasyabihat sibuk membahas, akhirnya tersesat. Tapi orang yang condong kepada kebenaran, ayat mutasyabihat tetap hunna umul kitab, hakikatnya tetap ayat muhkamat. Jadi gini, semua ayat dalam Quran itu sebenarnya muhkamat. Ketika ada ayat yang sifatnya mutasyabihat, orang yang baik
akan meyakini ayat ini benar, tidak salah, begitulah firman Allah, begitulah ucapan Rasulullah SAW. Saya percaya statusnya tetap muhkamat, tapi hakikatnya mutasyabihat, dan saya tidak menghabiskan energi untuk terlalu merenungi ayat ini. Contoh begini, innallaha yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah senantiasa turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga. Bagi kita, yakin seyakin-yakinnya setiap malam di sepertiga Allah pasti akan turun ke langit dunia. Apa yang Allah lakukan? Allah pasti berfirman, man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Man yastaghfiruni fa astaghfiru fa aghfiru lahu. Mohon ampun pasti akan aku ampuni. Man sa'alani fa utihi. Siapa yang minta pasti akan aku beri. Yakin seyakin-yakinnya Allah betul-betul turun dan selalu berfirman dengan kalimat itu. Ada ustadz sibuk dengan begini, ayat mutasyabihat ini, hadis ini, akhirnya apa? Loh, kalau begitu Allah loncat-loncat dong tiap hari. Karena kan malam itu kan setiap daerah beda-beda. Kita sudah berada di sepertiga malam, di bagian sana kan belum. Nggak usah jauh-jauh, Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur itu berbeda. Oh, berarti Allah itu loncat-loncat turun ke langit dunia, ini sepertiga. Begitu selesai naik lagi, habis itu loncat lagi, turun lagi ke belahan bumi yang lain. Nah, orang seperti ini adalah orang yang menyibukkan diri untuk merenungi masalah mutasyabihat. Sementara para sahabat tidak pernah bertanya, ya Rasulullah bagaimana cara Allah turun ke langit dunia? Tidak pernah. Pokoknya percaya. Yang mereka sibukkan apa? Pokoknya sepertiga malam saya akan bangun, akan banyak berdoa. Bukan sibuk membahas hakikat bagaimana cara Allah turun. Akhirnya ketika kita tanya, Anda yakin hadis ini benar? Oh yakin, hadisnya sahih. Tapi yang turun jangan Allah dong. Yang turun apa? Rahmatnya. Karena kalau Allah turun seolah-olah Allah harus loncat-loncat tiap waktu. Itu yang dimaksud. Jadi adapun orang yang mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya, maka ayat ini dikomentari oleh hadis di bawahnya, halaman 20. Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Jika kalian melihat orang yang mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Karena itulah hati-hatilah terhadap mereka. Jadi kalau disebut Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah punya mata, Allah punya wajah, selesai, tidak usah ditanya. Mata Allah bagaimana? Kalau kita masih menanyakan, berarti telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kaitannya dengan ayat ini dengan apa yang terjadi pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup? Di antaranya, dulu banyak orang yang datang ke kuburan. Kuburan siapa? Kuburan orang-orang soleh, untuk minta-minta kepada orang yang mati. Kan ayatnya sudah muhkam, berdoalah kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Kemudian direnung-renungkan, Allah itu kan makhluknya banyak. Masa sekali yang meminta 1 miliar itu kan bikin repot Allah. Berarti itu kan mutasyabihat. Kemudian apa?
Kita kan banyak dosanya. Islam kita kan tidak jelas. Sementara orang-orang soleh ini kan ulama-ulama yang sudah punya kedekatan kepada Allah. Akhirnya apa? Kuburan dijadikan perwakilan-perwakilan. Jadi doa itu ditampung di kuburan orang-orang soleh tertentu. Orang soleh biarkan langsung menyampaikan kepada Allah. Itu namanya mensikapi ayat-ayat muhkam kemudian dilarikan kepada ayat-ayat mutasyabihat. Udah jelas betapa banyak ayat dan hadis memerintahkan kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus dimikir-mikir lagi? Nanti Allah repot dong. Tiap orang dalam sekali waktu semuanya minta. Kita kan masih banyak dosanya. Kedudukan kita rendah. Cari saja ulama-ulama yang sudah jelas kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu contoh yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi di Saudi dulu banyak orang yang datang ke kuburan-kuburan untuk minta-minta kepada orang yang mati. Baik, sekarang silahkan dilihat halaman 24. Ayat ini sudah kita baca di kitab Tauhid. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Orang-orang yang mereka seru, maksudnya kuburan-kuburan orang soleh yang mereka datangi, mereka minta-minta. Mereka sendiri, maksudnya orang-orang soleh itu dulu ketika masih hidup tidak pernah datang ke kuburan, tapi apa? Mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Maksudnya begini. Ini kuburan orang soleh. Taruhlah orang soleh ini Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Merekalah kuburan-kuburan yang mereka datangi. Mereka minta-minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal dulu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dulu masih hidup, Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sedang dibentur masalah itu langsung mendekatkan diri kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan. Gimana ceritanya kalian malah mendekatkan diri kepada kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani? Maksudnya begitu. Baik. Bagaimana dengan orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa? Halaman 25. Mal masihu banu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusulu wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am undur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma undur anna yufakun qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a wallahu huwas samiul alim. Al-Masih putra Maryam, bukan putra Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi putra Maryam. Hanyalah seorang rasul, berarti tidak punya kedudukan lebih tinggi dari rasul. Jadi karirnya Nabi Isa mentok hanya rasul, tidak lebih dari itu, apalagi menjadi Tuhan. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, berarti rasul-rasul terdahulu itu punya orang tua dan ibunya seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Oh, berarti Maryam itu tiap hari lapar, butuh makan. Sama dengan anaknya yang dituhankan itu. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda kekuasaan kepada mereka ahlul kitab. Kemudian perhatikan bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah kepada selain Allah? Maksudnya, kenapa Nabi Isa kalian sembah? Padahal Nabi Isa dan ibunya sama-sama makan, berarti sama-sama lapar. Mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat?
seluruh nabi pasti pernah terkena madarat. Rasulullah gigi patah pada perang Uhud, terjatuh dari unta pada perang Tabuk, kaki beliau terkilir sehingga sholatnya dengan duduk. Berarti Rasulullah juga tidak bisa terhindarkan diri dari madarat. Nah, kemudian halaman 26 yang menyembah malaikat. Wa yauma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati aha ulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihi mu'minun. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Jadi orang-orang yang dulu menyembah malaikat, minta-minta kepada para malaikat, malaikat akan mengingkari. Yang mereka pinta itu bukan aku, tapi yang mereka pinta hakikatnya adalah jin. Berarti kalau hari ini, berarti contohnya apa? Yang mereka sembah, mereka berikan sesajen, itu bukan Nyi Roro Kidul, tapi setan tetap. Nggak ada hubungannya Nyi Roro Kidul itu siapa. Itu kan in hiya illa asma'an samaituha, nama-nama yang kalian karang-karang. Nah, nanti Nabi Isa akan ditanya pada hari kiamat di halaman 27. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika engkau pernah mengatakannya, jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Berarti Nabi Isa nanti pada hari kiamat akan ditanya, dulu kamu pernah mengajarkan kamu Yesus Kristus anak Tuhan? Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada umatku bahwa aku adalah Tuhan. Baik, insya Allah selesai. Ada pertanyaan seputar yang kita kaji pada pagi hari ini atau di luar pembahasan? Saya persilahkan. Silakan. Kita paham, misalkan dirajam itu orang muslim itu dirajam, orang yang mencuri itu dipotong tangan. Tapi kita bukan tinggal di negara Islam, sehingga aturan Allah itu tidak bisa dilaksanakan. Ya. Apa dengan hal itu kita termasuk orang-orang yang menzolimi diri sendiri kelak di akhirat? Kalau kita ditanya, kamu paham hukum Islam pun seperti itu untuk menghukumi. Kok tidak dilaksanakan? Tapi tidak dilaksanakan, padahal kamu paham gitu. Ya. Apa kita nanti kelak termasuk orang-orang yang menzolimi diri sendiri sehingga masuk neraka? Ya. Ada beberapa alternatif. Dia mencuri atau dia berzina terjadi di Indonesia. Alternatif pertama, ya sudah, kita tangkap itu, kemudian kita rajam rame-rame sampai dia mati. Seperti yang terjadi di Maluku. Dulu Laskar Jihad, dia berzina dengan penduduk di Maluku, akhirnya dipimpin oleh teman-temannya, orang ini dirajam. Alternatif kedua, orang yang sudah melakukan perbuatan ini karena dia tidak ditegakkan hukum padanya, ya sudah, saya pergi saja ke Taliban biar saya dirajam, atau biar saya mendapatkan eksekusi mati, kemudian umroh, pulang umroh, tidak pulang ke Indonesia tapi pergi ke kehakiman minta saya
penggal leher atau dirajam di Masjid Qisas ya, Masjid Qisas di Jeddah. Atau yang ketiga, apa itu? Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Setiap ada perintah pasti ada wasilahnya. Khusus potong tangan, rajam, wasilahnya adalah kekuasaan. Berarti penguasa yang punya hak untuk menegakkan hukum itu. Bagaimana dengan di Indonesia? Kok tidak dilaksanakan? Maka penguasa akan bertanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat di setiap perbuatan dosa yang tidak ditegakkan hukum Islam. Jadi di Indonesia jangan memaksakan diri kita mempraktekkan hukum itu. Biarkan nanti pada hari kiamat. Alternatifnya ketiga, serahkan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi melaksanakan tidak? Kalau tidak, ya sudah, itu tanggung jawab yang punya kekuasaan. Maka innakum satahrisunal imarah, kalian nanti suatu saat akan rakus berambisi untuk menjadi pemimpin. Wasatakunu nandamatan, nanti kepemimpinan itu menjadi buah penyesalan paling besar nanti pada hari kiamat. Karena Umar bin Khattab setelah diangkat menjadi khalifah, yang dia lakukan adalah menatap ke depan jalan antara Madinah sampai negeri Syam. Keluarlah kalimat, seandainya ada onta kepleset karena ada lubang, Umar akan ditanya. Jadi kalau ada jalan tidak rata, ada lubang, onta kepleset, Umar akan ditanya. Nah di Bekasi jalan bolong-bolong banyak. Coba yang terjatuh kan banyak sekali. Wah itu pemimpin kasihan. Yang jadi ketika mereka tahu menang, akhirnya menjadi pemimpin kan syukuran, bahagia. Di akhirat nanti disyukurin. Kan beda syukuran dan disyukurin. Baik, ada yang lain? Ya. Muktamad, mutasabihat, apa sama dengan tersirat dan tersurat. Terus Tersirat sama tersurat. Ya, terus na'at bin na'at, sama apa sama satu pengertian. Na'at dan man'ut. Man'ut ya. Wah, ini pernah belajar nahwu sorof berarti. Bukan tata bahasa Al-Qur'an. Iya itu nahwu sorof, tata bahasa. Isa Bugis. Isa Bugis dulu diajarkan. Baik. Tersirat dan tersurat itu bukan muhkam dan mutasyabihat. Itu kaitannya dengan mafhum dan mantuk. Itu pelajaran usul fikih. Susah juga saya nerangkan ya. Jadi gini, ada mafhum, ada mantuk. Saya beri contoh. Dilarang makan sepiring berdua. Kalimatnya begitu. Akhirnya ada orang makan sepiring berlima. Itu salah tidak? Kenapa? Jadi akhirnya kan di pesantren kan ada dulu pernah ada peraturan santri dilarang makan sepiring berdua. Akhirnya bawa nampan, makan satu nampan berlima. Ditindak oleh pihak pengasuh pesantren. Loh kan instruksinya apa? Dilarang makan sepiring berdua. Ini kan saya tidak pakai piring, nampan, kan begitu. Tidak berdua kan berlima. Santri seperti ini harus ditabok ini. Dia tidak paham mafhum dan mantuk. Maksudnya kalau sepiring berdua saja tidak boleh, apalagi berlima. Itu namanya sesuatu yang tersuratnya adalah dua, tersiratnya nggak boleh, berarti lebih dari dua itu jangan. Itu kaitannya dengan kaidah usul fikih.
Contoh, wala taqul lahuma uff. Kepada orang tua jangan mengucapkan uff. Uff itu kalau orang Indonesia disuruh ibunya cek. Pokoknya kalimatnya cukup satu ucapan tapi sudah menyakitkan perasaan orang tua. Uff saja tidak boleh, apalagi membentak. Itu jauh lebih tidak boleh lagi. Baik. Nah, kemudian naat man'ut. Naat man'ut itu pelajaran nahwu. Jadi kitabun jadidun. Buku ini baru. Jadi kata-kata jadid baru itu untuk menunjukkan status buku yang ada. Statusnya adalah baru. Karena sebelumnya fathah doma tanwin, maka sesudahnya juga doma tanwin. Jangan kitabun jadi dan, nggak boleh. Kitabun pasti jadi dun, naat man'ut. Itu pelajaran nahwu dan sorof. Baik, ada yang lain? Mas, mau nanya apa Mas? Ya, nggak nanya? Yang belum pernah bertanya silahkan. Masih ada waktu 3 menit. Ya. Mengenai ucapan selamat untuk raya negara agama lain. Ya kan alasannya sekarang ucapin kok kita kan jadi kafir gara-gara. Oh gitu ya. Itu gimana? Saya tidak mengkafirkan Anda. Jadi selamat ya hari raya Natal, hari raya Waisak dan lain sebagainya. Mosok hanya ngomong begitu saya kafir. Saya sampaikan, saya tidak mengkafirkan Anda. Anda tetap muslim. Tapi saya tidak setuju dengan kalimat selamat hari raya Waisak, selamat hari raya Paskah dan lain sebagainya. Selamat itu kan berarti karena Anda merayakan hari raya Waisak berarti Anda selamat dunia dan akhirat. Itulah yang kami ingkari. Maka salah satu yang disoroti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah man lam yukafir al-kafir au syakka fi kufrihi. Siapa yang tidak memvonis seorang kafir sebagai kafir atau ragu mereka kafir atau tidak. Jadi kalau ditanya, Pak, orang Nasrani itu kan tetangga kita baik, murah senyum gitu. Suka membantu, bahkan kemarin ada tetangganya butuh darah, dia ikut donor darah. Akhirnya tetangga kita terselamatkan. Mosok sih dia masuk neraka? Iya ya. Nah ngomong iya ya, kelihatan nggak adil kalau Allah memasukkan tetangga kita ke neraka. Itu nggak boleh. Kita yakin seyakin-yakinnya tetangga kita kalau dia mati dalam keadaan Nasrani, seberapa baiknya sikap kepada manusia, tetap dia akan masuk neraka. Sementara seberapa jahatnya seseorang selama dia muslim, selama dia tidak pernah berbuat syirik, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Pasti masuk surga betapapun dosanya menumpuk. Meskipun nanti masuk neraka terlebih dahulu. Walaupun orang Kristen itu dibunuh gitu. Kenapa? Masuk neraka. Karena lagi ada perdebatan atau berantem, dia dibunuh secara sengaja. Si Kristen. Iya. Terus? Ya semacam tawuran itu ternyata dia dibunuh. Iya. Secara nggak sengaja. Dia termasuk neraka. Itu termasuk neraka. Karena dia bukan muslim. Orang yang mau dapat piala di lomba 17 Agustus, dia harus daftar. Kan belum daftar. Daftarnya baca syahadat dulu. Nggak baca syahadat pengen dapat piala. Kenapa? Iya. Ada keterangannya lupa saya itu
sedangkan orang kafir, orang di luar Islam. Ya ada ayatnya, kalau saya cuma lupa ayatnya apa. Orang kafir, kenapa? Berbuat baik, tetap dia 0% gitu. Nggak dapat pahala gitu. Yaitu wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, sekali-kali Allah tidak akan menerima amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di hari kiamat dia rugi, sudah banyak membawa kebaikan tapi tidak di Ali Imran di lembar sebelah kanan. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati. Ayat 85. Insyaallah ya. Dosa yang tidak diampuni kan dosa syirik. Iya. Gimana dengan dosa yang contohnya kufur, kayak misalkan jadiin agama sebagai bancaan itu apakah? Oh ya. Jadi kufur dan syirik itu kakak adik. Jadi dia akan kekal di neraka karena syiriknya atau karena kekufurannya. Tetap berani menjadikan Islam sebagai bahan olok-olokan, candaan, lucu-lucuan. Itu tetap murtad. Meskipun, loh saya kan cuma bercanda. Ayat mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami kan cuma bercanda, tidak serius. Ternyata apa? La ta'tadiru, jangan cari alasan lagi. Qad kafartum, kamu sudah kafir. Meskipun bercanda. Silakan bercanda, tapi jangan jadikan Islam sebagai bahan candaan. Seperti mantan pelawak mendadak jadi ustadz, ngisi pengajian tablik akbar di Keranji. Judul ceramahnya bagus, siksa kubur. Tapi dari awal sampai akhir tertawa. Jadi dibikin ini apa? Pertanyaan malaikat itu lucu-lucuan terus dihubung-hubungkan dengan lagu apa begitu. Orang akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Berarti jangan sampai kita kafir tanpa sadar. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.